SPC Podcast. Saya SMK bangga. punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di SPC Podcast SMK punya cerita. Dengan saya Zainun Nisbun Sidik. Saya Desi Tiara Tabita. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Kak Melani Habibur Rahman As-Saum. Halo Kak Melani. Halo. Bagaimana kabar Kak Melani hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Melani ini merupakan Ketua OSIS periode 2020-2021 atau mungkin Ketua OSIS yang telah selesai menjalankan tugasnya tahun lalu. Mantan ketua OSIS. Bisa disebut mantan ketua OSIS ya Kak ya. Bagaimana perasaan kakak waktu menempati posisi sebagai ketua OSIS di SMK? Waktu itu saya dengar informasinya dari temannya saya di saat kita mengadakan rapat. Jadi itu ada beberapa temannya saya yang sudah membuka link pengumuman waktu itu, kebetulan pemilihannya secara online. Nah jadi saat dia bilang ke saya, Mel, kamu ngena. Lah apa sih? Saya tidak terlalu ngerespon dah, soalnya saya kan masih rapat gitu. Mel, kamu ngena apa? Kamu ngena tuh jadi ketua OSIS. Mana Ran, enggak percaya. Saya kirain kan mereka itu cuma bercanda gitu. Jadi setelah saya cek sendiri, loh kok benar gitu. Jadi saya itu campur aduk, kayak bengong, takut, seneng, kayak pokoknya campur aduk udah, perasaan yang tidak pernah terbayangkan sama saya. Seneng banget ya Kak. Iya, sebenarnya saya juga gak terlalu berekspektasi jadi ketua OSIS waktu itu, soalnya banyak teman-teman saya yang menurut saya juga lebih pantas gitu ya menjadi ketua OSIS. Tapi karena sudah terpilih dan alhamdulillah jadi tanggung jawab saya. Untuk pemilihan Ketua OSIS itu mencalonkan sendiri atau dipilih atau bagaimana? Sebenarnya saat kita perekrutan itu di sana mendaftarkan diri sendiri. Tapi di saat untuk pemilihan intinya di sana ada yang menyeleksi gitu. Jadi ada beberapa tahap untuk kita terpilih menjadi inti OSIS gitu. Terpilihnya itu waktu itu oleh kakak kelas, pembina juga, dan wakil kesiswaan gitu. Tapi kan walaupun kakak tidak berekspektasi menjadi ketua OSISnya, tapi tentu ada hati yang berharap saya dong gitu yang jadi ketua OSIS gitu. Iya sebenarnya sih gak terlalu mencapai segitunya, tapi saya juga saya ngena atau enggak ya biar dah gitu. Saya cuma gak terlalu sampai saya harus ngena enggak sampai kayak gitu. Tapi dari sebelumnya mungkin ada firasat kalau sudah pasti saya atau enggak sih, saya tidak merasa ada firasat sama sekali. Soalnya saya itu melihat teman-teman saya yang jauh lebih baik daripada saya gitu. Ternyata di sini saya diberi kepercayaan oleh warga sekolah, bapak ibu guru dan teman-teman bahwa saya menjadi ketua OSIS. Jadi saya cuma bersyukur banget. Terus menurut Kak Melani, arti tanggung jawab sebagai OSIS itu yang bagaimana, yang seperti apa? Arti tanggung jawab menurut saya pribadi itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, dan bagaimana caranya kita dapat memenuhi kepercayaan tersebut. Jadi di sini OSIS itu dipercayakan untuk membantu kegiatan di sekolah. Jadi di sini kita sebaik mungkin bisa membantu sekolah. mungkin dari tanggung jawab itu, tanggung jawab mana yang mungkin di beban Kak Melani itu memang benar-benar berat untuk dilaksanakan? Benar-benar berat. Menurut saya sih tanggung jawab itu sendiri. Karena kenapa di sini OSIS itu kita tidak cuma main-main. Jadi di sini kita memang benar-benar serius mau membantu sekolah dan mau meringankan pekerjaan sekolah. Jadi tanggung jawab yang paling besar itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Jadi untuk OSISnya sendiri berarti hanya untuk membantu sekolah atau ada hal lain yang dilakukan oleh OSIS itu sendiri selain tanggung jawab itu sendiri? Sebelum itu saat kita sudah melihat siapa ketuanya, wakilnya, dan anggota-anggotanya, di sana kita punya program kerja gitu. Jadi program kerja itu sebuah acara di mana OSIS yang memegang acara itu gitu. Jadi ada beberapa acara yang memang dipegang OSIS. Nah, tujuannya OSIS juga di sini memberikan acara kepada siswa-siswa. Jadi kan siswa itu udah cuma belajar, jadi kita akan perlu refreshing sedikit demi sedikit, misalnya kayak kelas meeting kayak gitu.
Lalu menurut Kak Melani sendiri, waktu menjadi OSIS, menjadi ketua OSIS, apakah kinerja kakak itu sudah cukup atau belum? Menurut saya kinerja saya itu kurang cukup karena ada beberapa acara yang menurut saya itu kurang memuaskan bagi saya gitu pribadi. Acara apa itu Kak kalau boleh tahu? Ya sebenarnya waktu itu kurang persiapan ataupun waktunya yang mepet gitu ya. Waktu itu kita ngadakan acara Maulid Nabi gitu. Di sana kita kerjasama sama Rohis. Jadi ada beberapa kendala di saat acara pada hari hanya, dan itu menurut saya juga kurang memuaskan. Itu mungkin ada kesalahan atau memang karena memang kurang waktu aja? Enggak, biasanya gini, kita kan kadang kalaupun kita latihannya itu santai kayak gitu ya, kadang kan kita namanya demam panggung gitu ya, jadi mungkin di saat pertama kali sampai ke belakang gitu juga ngeblank gitu ya, menurut saya sih demam panggung. Paling banyak masalah itu di demam panggung itu ya Kak? Di saat hari-hari. Waktu action gitu. Iya, soalnya di sana karena kita kan langsung dilihat langsung oleh kepala sekolah, jadi mungkin teman-teman yang lain juga nervous ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagi Kak Melani sendiri tentang rumor yang beredar tentang ucapan siswa-siswa yang lain tentang OSIS yang agak sok ngatur terhadap siswa atau yang kayak arogan seperti itu, yang ucapan siswa rumornya selalu begitu, bagaimana tanggapan Kak Melani tentang hal tersebut? Menurut saya itu memang benar kalau banyak siswa-siswa yang mengatakan bahwa OSIS itu arogan, sombong ataupun yang lainnya. Tetapi saya pribadi membantah pernyataan tersebut karena dilihat dari sudut pandang kita sebagai OSIS di sini menjalankan tata tertib di sekolah. Jadi apa salahnya kalau siswa itu melanggar peraturan sekolah dan kita itu menegurnya? Apa salahnya gitu loh. Nah, jadi mungkin ya pemikiran siswa aja yang seperti itu ke OSIS gitu. Pemikiran salah yang dari siswanya saja berarti? Iya, kan kita menilai orang kan beda-beda, sudut pandang orang-orang juga berbeda-beda gitu. Sebenarnya rumor ini bukan hanya pertama kali, tapi di periode sebelumnya dari ketua kakak sebelumnya juga ada, terus ada sampai sekarang juga masih ada seperti itu. Jadi tradisi ya, mungkin pemikiran siswa ya. Dari OSISnya mungkin bisa komunikasi bagaimana caranya rumor itu bisa hilang dan lenyap kayak gitu. Jadi pertanyaan ini itu bukan untuk menjadikan konflik antara OSIS dan siswa, bukan. Tapi menjadi jawaban supaya siswa itu mikir lagi, oh masa OSIS kayak gitu sih, seperti itu. Dan rumornya bisa hilang kayak gitu. Sebenarnya gini, dulu itu pernah di periodenya saya terutama ya, kayak kita menegur siswa gitu ya, menegur siswa karena apa waktu itu ya, sepatu kalau tidak salah atau tali sepatu gitu yang tidak memenuhi syarat ketentuan sekolah gitu. Jadi pertama kita tegur 1 kali 2 kali, orangnya tidak mau, terus tiba-tiba dia kabur. Nah yang pas dia kabur itu dikelihatanlah oleh bapak ibu guru. Terus kan kita kan gimana caranya karena mereka sudah melanggar, jadinya kita kan harus menegur gitu ya, dan harus menerima konsekuensinya kan, entah itu menulis di pos satpam ataupun yang lain gitu. Tapi karena dia lari, nah minta tolonglah saya itu ke teman-teman cowok, tolong itu terus itu sudah dengar banyak bapak ibu guru juga yang melihat peristiwa itu. Nah setelah itu orangnya ketangkap dan dia itu dibawa ke Waka Kesiswaan, ditanyakan apa permasalahannya, dan ternyata tepat waktu itu bukan menyalahkan salah satu pihak ya, memang siswanya sendiri yang sudah melanggar ketentuan sekolah kayak gitu. Jadi mungkin ya kelihatannya siswa itu kayak kita yang terlalu ke siswa gitu ya, terlalu tega, terlalu jahat. Iya, sebenarnya pasti ada alasan ya di balik sikap-sikap seperti itu. Iya. Kalaupun mereka itu memenuhi peraturan sekolah, kita tidak mungkin kayak langsung marah. Kamu tidak ada kira gitu. Nih maksudnya itu cara nutupin rumornya itu dari OSISnya itu, komunikasinya dengan siswa apa perlu ditambah atau gimana? Ya, cara nutupin rumornya bukan pelanggaran. Tidak ada celah untuk menilai OSIS itu. Tidak ada nilai buruk lagi untuk OSIS. Oke. Menurut saya itu harus ada introspeksi di kedua belah pihak, dari siswa sendiri dan dari OSIS sendiri. Mungkin kalau dari OSIS nanti bisa diperbaiki cara menegur siswa yang mungkin lebih baik lagi kayak gitu. Dan untuk introspeksi siswanya juga mungkin harus lebih memenuhi peraturan sekolah kayak gitu, agar tidak terus melanggar. Lalu
menurut Kak Melani arti jabatan sendiri untuk Kak Melani sebagai ketua OSIS itu seperti apa? Saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan jabatan saya itu sebagai ketua OSIS gitu, nanti saya cuma tinggal nyuruh-nyuruh kayak gitu, enggak. Jadi saya di sini menurut saya jabatan itu tidak terlalu penting, tidak menurut saya gitu ya. Soalnya di sini kita kerjanya bareng-bareng. Jadi tidak karena saya ketua OSIS nanti saya kerja sendiri, enggak. Karena di sini saya butuh anggota-anggota saya gitu. Saya sangat berterima kasih ke anggota-anggota saya yang selalu mendukung saya walaupun kadang saya itu dikala saya down ataupun kayak gimana gitu. Jadi mereka tetap ada itu buat saya. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan jabatan. Saat kita sudah gabung santai, di sana kita tidak kayak misalnya ketua OSIS nih ya harus selalu kayak dihormati, kayak gimana enggak. Jadi di sana kita tetap santai gitu. Apa manfaat dari pemilihan ketua OSIS kalau pada akhirnya ketua OSIS dan anggota OSIS itu memiliki peran yang sama? Menurut saya kalau ketua OSIS itu ya di sini kan namanya ketua OSIS. Jadi ada tanggung jawab tambahan, tapi di saat kita sudah kerja di sana kita kerja semua gitu. Jadi tidak ada namanya ketua OSIS itu cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Nah, tanggung jawab tambahan yang dimiliki ketua OSIS ini adalah merangkul anggotanya bersama-sama gitu, biar tidak ada yang merasa sendiri atau tidak ada yang merasa terpojokkan kayak gitu. Dan sekarang karena Kak Melani sudah selesai menjalankan tugasnya, sudah mantan. Bagaimana perasaannya Kak Melani sendiri tentang hal yang dilakukan dari pertama kali ikut OSIS menjadi ketua? Lalu pernah membeban gitu, bagaimana perasaannya? Sebenarnya keinginan saya menjadi ketua OSIS itu dari saya sendiri. Jadi saya itu udah merasa OSIS itu beban buat saya gitu. Jadi setelah saya merasakan rasanya purna gitu ya, ada perasaan lega, terus ada perasaan kayak tidak mau keluar dari OSIS gitu, pengennya OSIS terus gitu ya. Tapi juga di sini kan namanya regenerasi gitu ya, harus ada yang menggantikan gitu ya. Jadi saya cuma mau OSISnya yang terbaik dan semoga saja ketua OSIS selanjutnya ini juga lebih baik daripada saya. Kalau begitu mungkin boleh disampaikan motivasi, pesan-kesan, pengalaman kakak untuk adik kelas kakak, adik untuk OSIS yang baru, untuk ketuanya juga. Untuk anggota-anggota OSIS yang baru, adik-adik kakak semuanya, jangan lupa kalian itu harus tetap hormat kepada guru-guru gitu, kepada teman-temannya semuanya. Jangan sampai kalian kayak tidak hormat lah kepada guru, istilahnya kayak gitu ya. Terus untuk pribadi ketua OSIS yang baru, Dek Dalila ya. Dek Dalila itu jangan lupakan tanggung jawabnya kamu di sini sebagai ketua OSIS. Bukannya kakak memberatkan kamu, tapi di sini harusnya lebih sadar gitu tanggung jawab sebagai ketua OSIS untuk merangkul saudara-saudaranya yang lain gitu. Jangan lupa tanggung jawabnya kamu sebagai umat muslim, hormat kepada orang tua, guru, dan teman-teman semuanya. Semoga acara selanjutnya yang dilakukan oleh adik-adik saya selanjutnya ini bisa lebih besar dan megah dan hebat. Semangat! Demikian untuk podcast kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa Kak Melani ini adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Beliau sudah semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Nah, sikap seperti ini yang bisa kita jadikan cerminan, jadikan teladan untuk Ketua OSIS berikutnya, para pengurus OSIS, dan seluruh siswa SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Kenapa kok siswa juga harus meneladani sikap Kak Melani ini? Karena secara tidak langsung semua siswa juga bergabung dalam anggota OSIS. Seperti itu. Saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih untuk Kak Melani sudah berkenan hadir untuk podcast kali ini. Mungkin bisa datang di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.